Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Boniface Stoa dengan NIM 200303027 kelas A semester 1 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasi makalah review buku ke-15 dari mata kuliah pengantar sosiologi dengan judul buku Sosiologi Proseksual. Bab 1 kita melihat historitas individu ya. Di sini berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Yang pasti struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti ini bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu itu. Menarik apapun itu, sebaiknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya misalnya, bukankah mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah? Tetapi bagaimana sampai pada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama? Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah cabang kecil dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini tidak benar-benar tentang individu yang disebut individu atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat dianggap sebagai sangat penting. Jadi bukan cara berpikir orang hebat tentang individu yang penulis dorong untuk kembali, tetapi saya juga akan mendorong kita untuk beralih ke apa yang biasanya kita sebut perspektif jalan hidup. Bab 2 kita membahas tentang sifat manusia dalam berpikir prosesual. Konsep sifat manusia ini memang merupakan konsekuen penting dari beberapa pendekatan alternatif untuk prosesual. Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang dimulai dengan masa kesinambungan itu, langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kodrati manusia, menyenangkan jenis konsep kodrat manusia yang mungkin dalam asumsi prosesual. Pada bab ini kita juga akan membahas tentang rekan-rekan yang benar percaya bahwa cara terbaik untuk memahami kehidupan manusia adalah dengan menemukan sifat universal manusia dan perkembangannya. Sebuah proyek yang bagaimana saya tampakkan sudah hancur sejak awal. Jelasnya, kita harus memulai dari awal dan menggambarkan apa yang menjadi masalah dalam percakapan yang kita lakukan tentang masalah ini. Bab 3 kita melihat tentang ekologi terkait. Secara khusus, sejarah korporal peringat dan substantif memberikan dasar bagi tautan yang digunakan oleh aktivitas yang sedang berlangsung untuk menciptakan garis keturunan yang akan kita identifikasi sebagai seseorang atau kelompok. Tetapi di sisi lain, karena semuanya berubah dan semuanya bergantung, saat ini adalah semua yang ada dan semua efek masa lalu harus bekerja melalui pengkodean yang dikombinasikan dengan aksi momen-momen telah mempertahankan efek-efek tersebut di seluruh sesukai hidup kontingen hingga yang sekarang. 4 kita melihat sosiologi liris dalam dua fenomena garis keturunan di satu sisi, dua ekologi di sisi lain. Kita telah melihat dua aspek temporalitas dalam garis keturunan. Kita melihat waktu diakronis dari narasi, karakter kemunculan dalam ekologi. Kita melihat waktu sinkronis dan penentuan bersama, waktu tindakan, waktu kenyataan dan pengalaman. Bab ini akan memperluas analisis profesionalisme dengan menyelidiki secara mendalam sifat ganda temporalitas ini dengan fokus pada sinkronis, sisi naratif diakronis dan temporalis telah dianalisis dengan baik di tempat lain.
Ia kemudian melihat ke kritik klasik dan teori sastra untuk definisi formal dari impuls iris bagian ketiga yang panjang menjelas sifat dan dimensi sosiologi liris dengan menggunakan sejumlah contoh. Bagian keempat mengalih secara lebih formal ke dalam literatur terkait yang penting. Bab 5 kita melihat masalah kelebihan, demonstrasi bahwa kelebihan adalah masalah independen yang tunduk pada bentuk penyelidikan independen yang mengarah ke analisis teoritis tentang jenis-jenis kelebihan. Bab 6 hasil ide, para ekonom tampaknya sering menulis tentang hasil-hasil tak pakir, neraca pembayaran atau pengangguran. Hal ini akan memberikan kita tidak ada hasil akhir. Sebaliknya, kita akan melihat tentang sebuah ide atau hasil dari sebuah ide yang di mana akan membawa kita kepada pemikiran sosiologi yang konseptual yang memiliki konsep-konsep dasar dari ilmu sosiologi. Bab 5. Bab 7 kita melihat tatanan dan proses sosial. Dari tatanan ini dan proses sosial kita melihat dalam tatanan politik ada proses-proses jaringan sosial yang ada di dalamnya, bagaimana proses itu akan membawa kita kepada tatanan sosial yang lebih sempurna. Proses adalah sebuah jalan kita untuk menuju kepada tatanan kehidupan sosial yang lebih sempurna. Bab 8 ketimpangan sebagai proses. Jadi di sini kita melihat ketimpangan itu sebagai bagian dari proses, bahwa proses dalam kehidupan sosial ada dinamika yang terjadi di dalamnya dan ada ketimpangan yang dihasilkan, dan ketimpangan itu dilihat sebagai sebuah proses menuju kehidupan sosial yang lebih sempurna. Bab 9 kita melihat profesionalisme empiris dan moral. Jadi di sini kita melihat adanya profesionalisme otonologi yang secara normal di mana tidak dapat secara efektif memahami ketidaksetaraan modern, sehingga otonomi sosial yang kita pilih memiliki implikasi yang berbeda untuk apa yang kita lihat secara ini. Jadi profesionalisme empiris adanya profesionalisme kerja yang nyata dan disertai dengan moralitas yang tinggi. Jadi kita bekerja sesuai dengan profesionalisme kita, dan sebuah kenyataan itu kita barengi dengan moral dan akhlak kita yang baik. Baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat pagi.